Calon presiden saling serang saat debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari. Mulai dari Anies menyebut kepemilikan lahan menteri, Prabowo mengungkap urusan etik, hingga Ganjar menyindir soal tidak siapnya salah satu capres saat ditanya soal data. Kerjanya omong saja. Panasnya debat sampai membuat Presiden Joko Widodo berkomentar. Menurut Jokowi, debat berlangsung sudah sampai menyerang personal. Jokowi mengatakan debat ketiga tidak memberikan pendidikan ke masyarakat. Memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan tanggapan terhadap komentar Jokowi. Menurut Caimin, Presiden berhak memiliki persepsi, namun harus waspada dalam berkomentar agar tidak berpihak. Iya, Presiden punya hak untuk menilai, tapi hati-hati, jangan sampai Presiden kejeglong, bahasa Jawanya kejeglong, bahasa Indonesianya apa ya? Kejebak dalam keberpihakan. Komisi Pemilihan Umum memastikan tidak ada perubahan format atau aturan pada debat Pilpres selanjutnya. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Hasyim Asyari untuk merespons pernyataan Jokowi agar membuat format debat lebih baik dan tidak menyerang ranah personal capres. Salah satu metode kampanye itu debat, ya, sehingga kemudian punya hak, punya kewenangan menilai kualitas debat dan kemudian substansi dari perdebatan adalah rakyat pemilih. Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak? Itu sepenuhnya rakyat yang akan menilai, mengomentari dan membuat meyakinkan atau tidak itu pemilih gitu. KPU juga nggak akan komentar soal itu karena sepenuhnya perdebatan ini adalah kampanye. Hasyim enggan berkomentar lebih lanjut soal substansi debat menyusul pernyataan Jokowi yang menyebut dalam debat ketiga terdapat capres yang menyerang ranah personal. Menurut Hasyim, strategi maupun substansi dalam debat adalah ranah masing-masing paslon. Tim Liputan CNN Indonesia. Statement Presiden Joko Widodo terkait dengan gelaran debat ketiga lalu menuai beragam komentar. Sebagian menilai hanya sebatas komentar kepala negara, namun juga ada yang memaknai sebagai bentuk campur tangan pada gelaran pemilu 2024. Apa yang kemudian bisa dimaknai dari statement ini? Dan untuk membahas dan menganalisanya sudah bersama kami, pertama Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Syahril Tansil, kemudian adalah Jubir Timnas Amin Usama Abdul Aziz, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat malam, Mbak dan Mas-mas kalian, apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Oke, dalam kondisi sehat tentunya semua ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan sebelum Fisik saya sehat, hati kita nggak tahu. Ditahan dulu, nanti itu disampaikan Bang Ray. Saya akan tentu mendalami dan menanyakan kepada Anda. Oke, tapi sebelum saya tanyakan langsung pada narasumber, kita dengarkan dan kita segarkan lagi ingatan kita soal apa statement dari Presiden berikut ini. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Baik, saya ke Bang Ray dulu karena sudah memulai tadi katanya hati yang kurang pas begitu ya Bang Ray. Ya. Nah Bang Ray, kalau ini kemudian kita lihat begitu ya statement ini dari sebelumnya yang mengatakan bahwa memang debat dianggap tidak edukatif karena menyerang personal begitu. Apakah ini kemudian bisa kita baca sebagai klarifikasi atau apa yang bisa Anda lihat? Ya kalau yang terakhir ini ya tentu klarifikasi. Karena kan kelihatan dalam satu hari ini muncul respon yang begitu tinggi terhadap apa yang diucapkan oleh Presiden, yaitu seolah-olah ya kesannya seperti melindungi satu paslon lah dari tiga capres ini begitu ya. Nah kesan itu tentu harus dihindari oleh Presiden dengan mengucap bahwa pernyataan beliau itu
ditujukan kepada semua kontestan. Masalahnya kan timbul. Nah sekarang misalnya kalau apakah capres nomor 1 atau capres nomor 3 itu merasa mereka diserang apa enggak secara personal? Kan itu pertanyaannya. Kalau ditanya soal apakah mereka merasa menyerang, mereka merasa udah jawab kan, mereka merasa nggak nyerang siapa-siapa. Tapi kalau mereka merasa diserang nggak, jawabannya kayaknya enggak. Mereka merasa nggak diserang oleh siapa-siapa kan kira-kira gitu. Lalu pernyataan presiden kepada 3 orang itu siapa gitu loh? Karena rasa-rasanya di antara ketiganya nggak ada yang merasa menyerang dan nggak ada yang merasa terserang secara personal. Jadi maksud gitu. Anda itu harus kemudian diklarifikasi paling tidak ke paslon 1 dan 3 apakah juga merasa terserang secara personal begitu untuk meluruskan dulu. Betul. Sebab kalau menyerang 01 dan 03 mengatakan merasa nggak menyerang kan. Pertanyaannya apakah mereka merasa diserang? Nah ini yang kita belum tahu. Sehingga presiden membuat pernyataan bahwa serang menyerang itu tidak baik di dalam debat gitu. Itu satu hal gitu ya. Tapi hal yang kedua menurut saya yang paling penting itu adalah soal bagaimana kita melihat seorang presiden mencampuri 2 hal. Saya menyebut mencampuri itu karena mengungkapkan ya. Pertama adalah meminta diubah format debat. Nah itu yang saya maksud dengan mencampuri. Dan yang kedua adalah menyatakan bahwa ada materi yang saling serang di dalam debat yang kemarin. Kalau beliau mengungkapkan itu sebagai presiden, itu tidak patut, tidak etik, ya, karena beliau sudah masuk ke hal yang sangat teknis dalam urusan penyelenggaraan pemilu, dan itu dapat berimplikasi pada pandangan orang bahwa KPU itu bisa tidak independen. Karena kalau KPU nanti mengubah formatnya, misalnya diindikasikan salah satunya karena masukan presiden, nah KPU itu bisa dicurigai orang sebagai lembaga yang tidak independen begitu. Tapi tafsir itu hanya dulu, kemudian supaya jelas dulu ya. Nah, yang kedua, bolehkah presiden menyampaikan pandangan? Boleh, tapi beliau tidak sebagai presiden, sebagai warga negara. Kapan beliau sebagai warga negara? Di pemilu itu bisa dibedakan. Beliau sebagai warga negara itu kalau menyatakan cuti dari jabatannya, lalu kemudian ikut serta di dalam acara pemilu gitu. Nah kalau sekiranya presiden ditanya dalam kondisi di mana beliau mengatakan cuti, ditanya lalu berkomentar seperti komentar yang kemarin, itu tidak apa-apa. Karena beliau berkomentar sebagai warga negara bukan sebagai presiden yang sedang menjabat dan bertugas. Sayangnya itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah beliau ditanya dalam kondisi sebagai presiden, ketika selesai menyelenggarakan satu acara, lalu doorstop dengan wartawan, beliau mengungkapkan itu. Artinya saat itu beliau sebagai presiden, dan oleh karena itulah saya mengatakan pernyataan itu tidak tepat. Untunglah sekarang sudah dijawab oleh KPU dengan mengatakan tidak mengubah format debat begitu ya. Itu cukup melegakan, artinya orang bisa meyakini bahwa KPU itu masih bisa bersikap independen. Sebab ini bukan kali pertama presiden seperti itu loh. Sebelumnya presiden mengatakan dalam kutip seperti melindungi KPU soal tercoblos surat suara di Taiwan gitu ya. Jadi kalau tindakan-tindakan yang seperti ini bisa membuat image publik ya akan kemana-mana. Oleh karena itu saya mengatakan itu tidak tepat diucapkan oleh presiden, kecuali Pak Jokowi sebagai warga negara tentu dalam status beliau sedang cuti boleh melakukan, bukan hanya berkomentar terhadap itu. Bahkan presiden punya hak untuk menyatakan dukungan kepada capres tertentu. Enggak sekedar itu, bahkan presiden boleh berkampanye kepada capres tertentu, tapi tidak sebagai presiden, sebagai warga negara. Jika syaratnya yang kemudian Anda katakan tadi ya? Kapan beliau sebagai warga negara, di dalam pemilu bisa dibedakan. Kalau yang bersangkutan menyatakan diri cuti dari jabatan presiden. Saya ingin masuk di hal ini. Berarti artinya ketika kemudian tidak diklarifikasi, artinya ini berpotensi kemudian tafsir yang berbeda begitu orang menangkap terhadap sosok presiden. Bukan itu aja, tapi muncul semacam distrust terhadap presiden. Saya kira lebih pada itu yang ditangkap oleh presiden, karena orang kemudian merasa kok presiden jadi begini gitu. Nah, saya lihat ya buru-buru presiden melakukan klarifikasi karena kelihatan sikap publiknya jadi negatif. Orang khawatir kalau betul-betul presiden ikut dalam kutip cawe-cawe pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu, ujungnya jadi panjang. Hasil pemilu bisa tidak dipercaya orang. Dan itu merupakan tanggung jawab presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Potensi balas salju akan besar begitu ya. Saya ke Mas Sheryl kalau begitu. Jadi bagaimana kemudian Anda melihat Anda dari TKN 02, apakah kemudian merasa dibela oleh presiden begitu seperti yang kemudian banyak dituduhkan?
Pertama saya mau mengomentari Bang Rey dulu ya. Seperti biasa Bang Rey itu sangat bernas dan detail setiap kali memberikan pengamatan. Tapi kami di TKN melihatnya cukup netral pendapat Presiden karena dia tidak membela salah satu pasangan calon pun. Dan juga tidak menyebutkan nama atau pasangan calon nomor yang mana. Dan saya rasa begini loh, sebagai kepala negara yang sudah menjaga Republik kita selama 9 tahunan ini, Presiden tentunya juga punya excitement yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Dia juga pengen tahu siapa nanti akan menggantikan dia. Seperti apa visi misinya. Seperti apa dia nanti akan menjaga Indonesia ke depannya. Ini kan baby-nya Presiden gitu loh, Indonesia ya. Dengan segala kerja keras yang dilakukan kabinet dan seluruh segenap orang-orang yang sudah bekerja keras menjaga supaya negara kita bagus dan stabil. Tentunya semua saya rasa mau PNS, Menteri Eksekutif, DPR. Ini kan perhelatan demokrasi besar-besaran Indonesia ya. Semua akan excited dan saya rasa kita tidak bisa mengatakan bahwa seorang presiden tidak boleh mengomentari. Selama dia tetap berimbang, tidak menyebutkan atau membela ataupun menjatuhkan salah satu paslon. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya apa yang dikatakan presiden ini sebenarnya hanya merupakan cerminan dari keinginan masyarakat. Misalnya saja seorang tokoh lainnya, tokoh nasional, Najwa Shihab. Mbak Najwa mengatakan bahwa ya dia juga melihat jadi kemarin debat ketiga itu mungkin sangat buruk ya kita lihat ya. Dan Mbak Nana pun meminta untuk bagaimana kalau mengubah formatnya menjadi seperti di Amerika misalnya. Lebih memang fokus pada visi misi. Oke, Mbak Sheryl. Tapi kemudian dengan logika yang Bang Rey sampaikan tentunya ketika merasa Capres 1 dan Capres 3 tidak merasa ini kemudian personal begitu akhirnya kan orang akan melihat oh jangan-jangan yang personal hanya 02 rasanya begitu akhirnya mengarahkan kepada Anda pembelaan dari Presiden itu. Sebenarnya itu mungkin asumsi publik ya atau asumsi Anda Bang Rey. Boleh-boleh saja orang berasumsi, namanya juga asumsi. Tapi saya rasa terlalu jauh lah kalau kita menarik-narik bahwa Presiden mau cawe-cawe apalagi dikatakan sebaiknya cuti dan untuk berkampanye untuk salah satu paslonnya. Saya rasa enggak karena Presiden itu punya kepentingan satu, dia ingin melihat bagaimana pesta demokrasi ini, excitementnya dia juga pasti sebagai manusia apalagi sebagai orang yang tadi saya bilang ya. Dia kan Presiden, dia ingin tahu juga dong siapa akan meneruskan menjaga Indonesia. Dan saya rasa nggak ada yang salah dengan statementnya. Walaupun kemudian menyampaikan dalam posisi sebagai presiden begitu ya. Bang Rey tadi mengatakan jika disampaikan sebagai warga negara itu menjadi sah kemudian. Dia saat itu kan di doorstop. Saya rasa begini, kalau misalnya kita membayangkan seorang Obama di doorstop, dia bakal bilang it's a great show atau ya kalau memang jelek dia juga akan bilang. Dan yang disampaikan presiden kan masih dalam koridor ya. Dia mengatakan ya kita ingin melihatnya visi misinya. Kayaknya semua juga setuju. Kita ingin melihat perdebatan ide dan gagasan. Gitu. Jadi menurut TKN 02 tidak ini bukan sesuatu hal yang perlu terlalu dibahas begitu ya? Kita tidak merasa ini sebagai suatu pembelaan kepada Pak Prabowo. Baik. Saya ke Mas Semi kalau begitu. Merasa seperti itu juga kah tafsir yang mungkin publik katakan hari ini? Saya melihat sebelumnya malah ini saya banyak masukan dari Bang Rey juga tadi setelah disampaikan. Tapi memang kalau dari debat pertama kita lihat memang Pak Prabowo seperti bersikap seperti jubirnya Pak Presiden. Karena selalu menyampaikan prestasi-prestasi Pak Presiden gitu Pak Jokowi ya. Tapi sekarang saya melihat malah kebalikan nih. Jadi kayak Pak Jokowi jadi jubirnya Pak Prabowo terlihat malah ya. Jadi menyampaikan keluhan-keluhan yang sama yang dirasakan oleh pendukung dari 02 yang katanya ada paslon yang menyerang pribadi dan lain-lain. Padahal saya tidak melihat hal itu terjadi pada saat debat kemarin. Tapi itu yang Anda tangkap dan Timnas Amin tangkap begitu ya? Loh, karena kalau kecocokannya itu memang yang dikeluhkan sama. Yang dikeluhkan sama Pak Presiden kan dikeluhkan oleh teman-teman dari 02 kita lihat dari medsos dan lain-lain. Keluhannya sama gitu. Jadi karena paslon 03 tidak mengeluhkan hal seperti itu, paslon 01 tidak mengeluhkan hal seperti itu. Anda merasa diserang nggak? Oh, kalau kami tidak merasa diserang. Bahkan kami pengen meminta dengan hormat kepada Pak Presiden untuk menyebut membuka mana yang Pak Presiden sebut sebagai menyerang pribadi. Biar jelas gitu loh. Biar positioningnya pas. Karena kalau masih abu-abu gini kan jadi kita nggak tahu mana maksud dari Presiden. Pun tadi sudah ada klarifikasi begitu ya dari Presiden. Menurut Anda itu tidak cukup kemudian memperjelas dan menspesifikkan siapa? Kalau untuk semuanya itu maksudnya yang mana? Diperjelas aja gitu. Berarti kan Pak Presiden melihat ada yang seperti itu kan. Nah ini kok jadi nggak jadi dikaburkan lagi gitu. Jadi terlihat berbeda-beda pendapatnya. Jadi ya harusnya Pak Presiden tegas aja gitu. Bahwa saya lihat si A bersikap seperti ini, si B bersikap seperti ini. Tapi kalau mau diubah tadi, saya menanggapi Mbak Sheryl, mau diubah konsepnya menjadi seperti konsep di Amerika, susulan Mbak Nana, apakah siap? Itu kayak begini aja kita langsung rame tuh di medsos tuh. Ada yang nangis lah, katanya merasa diintimidasi paslonnya dan lain-lain. Karena Amerika tuh lebih keras lagi, jauh lebih keras daripada Indonesia. Jauh lebih keras. Dia sangat menyerang pribadi, sangat menyerang kehidupannya masing-masing. Tidak menyerang masalah kebijakan, tidak menyerang masalah prinsipnya. Enggak. Mas Ami, berarti artinya menurut Timnas Amin, saya konfirmasi sekali lagi, ini kemudian spesifik ya? Kemudian ke Pak Prabowo dan 02 begitu ya? Loh,
kesamaannya ada di situ sih. Oke. Anda memakai logika dengan membandingkan dengan yang dikeluhkan sama pasangan 02. Oke, baik. Saya konfirmasi ke Mbak Sheryl. Iya, saya tidak tahu ya kenapa Anda sebagai anchor dari tadi berusaha meminta kedua orang ini untuk, iya berarti spesifik dong, ini menyerang ini. Itu berarti Anda sudah berasumsi dan berusaha melit opini. Tapi saya mengkonfirmasi kepada Anda. Iya, jadi begini, saya rasa itu di situ kan, bukan saya rasa ya, tapi memang jelas statementnya tidak menyebutkan salah satu paslon pun. Dan tadi kalau Mas bilang di Amerika lebih brutal, tapi lebih brutal juga mereka membedah visi misi, gitu ya. Dan kita harus melihat, kita harus setuju bahwa debat kemarin tidak ada kita mendapatkan manfaat apapun. Dan kalau misalnya dibilang kenapa sih Pak Prabowo seakan-akan menjadi jubirnya Pak Jokowi, saya rasa wajar karena dia bagian dari kabinet. Ya dong, itu kan ya bagian dari kabinet gitu loh. Dia membantu presiden pada saat ini. Tentunya dia akan mengatakan sesuai karena dia adalah seorang Menhan. Dia harus bertahan dengan apa saja yang sudah dia lakukan sebagai Menhan gitu kan. Dan kalau misalnya ditanya menyerang pribadi, ya tentunya ada menyerang pribadi. Misalnya gini, ketika dia mengatakan Anda punya tanah sekian luas, sementara begitu banyak anggota TNI yang belum mempunyai rumah. Nah pertanyaan saya, Pak Anies juga punya tanah banyak juga kan, apakah dia mau merelakan untuk TNI? Dan kalau misalnya Pak Prabowo mau menyerang pribadi, sebenarnya bisa membandingkan dengan bagaimana kinerja Pak Anies ketika menjalankan Jakarta. Saya tuh baru ke Kampung Bayan, masih ada orang-orang yang tinggal ilegal dan itu adalah proyek dari penggusuran JIS, Stadion JIS dari zaman Pak Anies. Apakah Pak Anies mau menukar guling tanahnya dengan orang-orang yang belum punya rumah dan masih ilegal di Kampung Bayan? Logika itu yang terima kasih. Saya terima kasih banget nih Mbak sudah diingatkan bahwa memang Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama pada saat 2019. Beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga punya lahan yang besar, itu disampaikan oleh beda konteks. Waktu itu konteksnya adalah Pak Jokowi mengatakan bahwa Anda punya lahan dan kita mau membahas undang-undang tentang kepemilikan lahan perorangan. Jadi itu konteksnya artinya masuk. Bapak tadi apakah mau Pak Anies membagikan tanahnya untuk TNI? Pak Anies bukan Menhan. Pak Anies tidak ngurusin hal seperti itu pada saat itu. Ini nggak nyambung jadinya. Nggak nyambung. Terus saya udah diingatkan. Saya beri saya kesempatan dong. Tadi saya sudah memberikan kesempatan. Boleh dong saya bicara. Hak saya masih ada di sini. Jadi terima kasih juga diingatkan oleh Kampung Bayam, Mbak. Sampai sekarang Kampung Bayam masih belum bisa mendapatkan haknya untuk warga di sana. Pak Anies sudah membangunkan bangunan yang sangat bagus, tapi Pak PJ Gubernur sampai hari ini tidak pernah memberikan kunci kepada mereka. Mereka sudah tahu siapa namanya di mana, akan tinggal di unit berapa. Tapi sampai sekarang itu tidak diberikan haknya. Tolong Mbak diurus. Saya minta karena PSI juga punya anggota di DPRD, DKI, itu tolong diperjuangkan. Kalau Mbak merasa itu ingin diperjuangkan, ayo kita perjuangkan bareng-bareng. Kita berikan haknya. Tentunya kita sudah perjuangkan, tapi yang jelas begini, penggusuran dilakukan di zaman Pak Anies. Moderator, nah ini penggusuran. Sebenarnya saya ingin menanyakan begini, berarti artinya menurut Mbak Sheryl ketika yang disampaikan Mbak Sheryl itu adalah personal atau tidak? Saya kembalikan ke situ. Gimana? Jadi pertanyaan Mbak Sheryl tadi itu personal atau tidak? Mana bagian yang personalnya? Saat itu Pak Anies yang Pak Anies kritisi adalah seorang Menhan, kebijakan Menhan, kebijakan tentang pertahanan dan ada Menhan di situ dan kita kritisi ya kebijakan dari Menhan, bukan personal. Apakah tidak boleh kita kritisi tentang Menhan? Tapi Anda bilang Anda kan punya tanah banyak sementara banyak anggota TNI. Nah itu kan ketimpangan namanya. Ketimpangannya sangat jauh. Apalagi Anies juga punya tanah dan Kampung Bayam sampai saat ini masih terlunta-lunta. Ya kan bisa disamakan. Sudah ada tanahnya untuk Kampung Bayam. Gimana? Oke. Itu pembahasan yang lanjut. Tidak memberikan. Belum selesai karena PJ Gubernur tidak punya political will untuk menyelesaikan Mas dan Mbak, kita minta komentar itu yang sekarang jadi masalah. Silakan Bang Rey. Sudah disiapkan itu kok. Soal apa kita ini? Kalau kita pinggirkan dulu Kampung Bayam ya, kita kembali soal debatnya. Enggak gini Bang Rey, kan Pak Anies kan mengatakan bahwa karena Anda punya tanah yang besar, sementara TNI banyak yang belum punya lahan tinggal. Sebenarnya bisa kita analogikan juga kan. Tapi kan Pak Prabowo tidak mau menggunakan data-data itu. Itulah persoalannya kenapa Pak Prabowo tidak melakukannya. Karena memang itulah forumnya. Jadi forum debat itu bukan forum joget. Itu harus kita ketahui itu. Forum debat itu adalah forum saling menanyakan masa lalu orang, klarifikasi terhadap tindakan orang, visi orang, mencocokkan antara visi dengan background seseorang, merasionalisasi visi orang dan sebagainya. Termasuk di dalamnya tentu mengkampanyekan sisi positif dari dirinya. Itulah forum debat. Maka di undang-undang itu dinyatakan wajib mengikuti debat. Bukan wajib mengikuti diskusi, bukan wajib mengikuti dialog, bukan wajib mengikuti seminar, ya, bukan wajib mengikuti monolog, bukan. Debat. Apa itu debat? Saling tukar gagasan, mempertahankan gagasan, menjebol gagasan, mempertanyakan masa lalu, itu semuanya ruangnya. Jadi kalau ada capres yang tidak mau mempergunakan metode itu, ya jangan salahkan orang lain yang mau menggunakan itu.
Anda harus mestinya juga menggunakan itu dengan mempertanyakan, hey, Kampung Bayam bagaimana? Oke. Di forum itu dipertanyakan, jangan dipertanyakan. Baik. Termasuk di dalamnya misalnya dengan mengatakan ya, ini rahasia negara. Kan ada juga tuh, is okay. Rahasia negara ini diperbincangkan nggak sebelum debat? Baik, oke. Mestinya dituangkan di dalam. Jadi menurut Anda maksudnya harusnya jawaban itu dikeluarkan saat kemudian gelaran debat itu masih berlangsung? Bukan, debat itu modelnya salah satunya seperti yang kemarin. Tapi bahwa kalau ada capres tertentu tidak mau menggunakan model itu pilihan pribadinya. Lalu jangan kemudian orang lain yang menggunakannya dipersalahkan. Itu maksudku. Baik. Oke, sebelum saya konfirmasi ke Mbak Ceril, nanti kita akan jeda senak, Mas dan Mbak sekalian. Kita akan jeda senak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih bersama dengan para narasumber. Saya ke Mbak Ceril. Tapi harapan saya tentu ini bahasannya masih tebal di debat, bukan soal Kampung Bayam. Itu mungkin bahasan di dialog lainnya begitu ya. Saya ke Mbak Ceril. Kita bahas berdua. Oke. Boleh komentar sedikit dari Bang Rey tadi sebelum jeda. Kemudian. Tadi Bang Rey ngomong apa sebelum jeda ya? Ini soal rahasia negara. Bagaimana? Rahasia negara. Oh, rahasia itu negara. Tertutup. Oke, gini. Saya rasa semua orang udah tahu ya bahwa Kementerian Pertahanan itu di seluruh negara manapun, taruhlah negara yang paling demokratis sekalipun, saya punya data itu Norwegia masuk dalam The Economist Intelligence Unit, itu negara dengan indeks demokrasi paling tinggi. Kalau mau dicek untuk defense sistemnya pun in detail itu nggak bisa. Tapi kemudian Pak Ganjar mengatakan itu data yang sebetulnya terbuka, data di websitenya Kementerian Kemenko Polhukam itu ada dan bisa dibaca begitu. Beginilah, kita tahu ada orang-orang yang juga pedagang, tanda kutip ya, pedagang-pedagang di bidang militer yang ada di tim ses Pak Ganjar membantu menyiapkan debat pada hari itu. Dan itu nggak bisa kalau misalnya semua dibuka. Kan Pak Ganjar bisa ngomong gitu karena dia belum pernah duduk di posisi Menhan. Ketika misalnya Pak Anies mengatakan, iya ini membahayakan TNI-nya. Yang pernah jadi TNI, yang pernah jadi tentara, dan itu merasakan bagaimana melawan malaria, bagaimana susahnya mencari makan dari berpuluh-puluh tahun. Itu kan Pak Prabowo. Apa mungkin Pak Prabowo yang pernah menjadi tentara dari level bawah sampai atas, dan juga ketika dia menjadi seorang komandan aja dia menyediakan susu, itu udah puluhan tahun lalu. Apa mungkin dia punya hati kalau memang secara budget ada, secara regulasi ada, pasti sudah disiapkan. Dan kalau ada data-datanya memang itu sudah ada datanya bahwa sudah banyak sekali housing yang disiapkan, perumahan yang disiapkan. Juga kan kemarin dibahas juga soal gaji ya. Nah gaji itu kalau kita lihat justru 2 tahun terakhir ini tukinnya itu naik 50% di zaman Pak Prabowo. Jadi saya rasa ya sudah lah ya, kita gini loh, saling serang itu memang boleh kan seperti tadi Bang Rey bilang ya, saling serang, itu menjatuhkan, forumnya, ya itu forumnya. Tapi memang ya saya di sini kan sebagai wakil komandan komunikasi juga ya, jadi saya tahu bagaimana secara psikologisnya apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman yang punya background di Komisi 1 ya kepada Pak Prabowo. Jadi menurut Anda yang disampaikan itu kemudian bukan data yang seharusnya publik tahu begitu, Mbak Ceril? Begini, yang disampaikan Pak Ganjar itu dengan indeks-indeks yang dia katakan, kan sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Prabowo. Dijawab bahwa ingat ada COVID 2 tahun dan sebagai seorang yang nasionalis, saya harus mengalah ketika Ibu Kemenkyu memperhatikan perut dulu. Itu kan kita PPKM 3 tahun loh. Banyak sekali orang yang nggak bisa makan. Jadi kalau dananya dialihkan ke tempat lain, ya dia sebagai Menhan harus menimbang prioritas negara pada saat itu apa. Sebenarnya sudah dijawab. Tapi Pak Ganjar memang seorang ahli debat yang ulung lah. Saya akui itu skornya secara skill debat Pak Ganjar mungkin nomor 1 ya. Atau ya draw dengan Pak Anies. Dan Pak Ganjar kan memainkan psikologis kan. Anda tidak menjawab. Dia berusaha memainkan psikologis pemirsa, sementara sudah dijawab gitu loh. Jadi itu sah-sah aja menurut saya. Oke, jadi persepsi ya menurut Anda itu ya. Oke, pada akhirnya kemarin tuh kita disajikan bukan hanya dengan kehebatan skill debat yang tentunya dijuarai oleh Pak Ganjar dan Pak Anies ya, tapi kita juga disajikan bagaimana karakter calon pemimpin kita. Oke, Mas Emi boleh komentar nih. Ya, sepakat, kita disajikan bagaimana karakter para pemimpin kita. Karena pada saat setelah debat, yang katanya seorang patriot dan pemberani itu, yang katanya Pak Anies nggak boleh ngomong etika, tadi pagi kita lihat beliau sangat berbicara kasar, Mas. Apa itu? Di belakang forum. Ada saya dibilang lahan, kira kurang lebih gitu, masalah lahan, terus di terakhir dia bilang, Anda ini pintar apa? Nit. Saya nggak bisa sebutkan di sini karena itu tidak pantas disebutkan oleh seorang calon pemimpin negara. Di akhir video itu juga disebutkan bahwa
apa-apa ini terus terakhir ada yang depannya T itu ya. T titik-titik itu. Oke. Nah, ini saya ini bingung. forumnya mana? Oke, baik, kita kembali dulu. Pada saat Pak Prabowo di Riau tadi pagi, yang harusnya di hari yang sama Pak Prabowo harusnya menghadiri rapat paripurna kabinet. Oke, ini tapi kita Pak lihat Prabowo nggak hadir, teman-teman malah kampanye produser, di Riau. ini jadi soundbite-nya kita ada atau tidak atau bisa? Oke, baik. Tapi sebetulnya materinya ada tadi di awal bahwa memang itu sempat dikatakan begitu ya, tapi tidak bisa teman-teman? Oke, baik. Nggak bisa. Kalau saya saran jangan CNN tayangkan video itu, kan itu sangat berbahaya bagi generasi kita penerus ke depan. Baik. Tapi Saya mohon dengan sangat bukan selamatkan ingin generasi membela, kita penerus ke depan. Jangan tayangkan video itu, dan kalau bisa video itu kita hapuskan lah. Oke. Cuma begini, saya juga mau mengomentari bahwa kita harus bisa membedakan mana forum nasional resmi dan forum di mana Pak Prabowo memang sedang di dalam forum orang-orang dekatnya. Begitu loh. Atau forum tertutup mungkin. Iya, forum tapi tertutup. disiarkan stasiun TV. Ya kalau itu ya, tapi tetap beda aja kan. Karena kan itu memang di kalangannya sendiri. Dia tidak ada arahan untuk mempengaruhi calon dari supporter lain untuk pindah ke dia. Kan beda banget gitu loh forumnya. Oke, itu bisa kita bahas di dialog yang lain. Saya kembali ke Bang Rey. Jadi di mana batasnya kemudian? Saya kembali ke soal komentar dari Presiden, kemudian ini ditafsirkan mendukung atau kemudian membela Prabowo Subianto. Menurut Anda batasnya jadi di mana? Harusnya kita bisa melihat mana Presiden, mana komentar dia sebagai individu. Kan kalau di dalam pemilu saya udah mengatakan itu ada jelas itu diatur undang-undang. Tapi kan kalau cuti dan kemudian itu kan rasanya kecil sekali kemungkinan itu bisa kita lihat. Itu begitu. Justru pembeda yang sangat kuat. Anda sedang cuti apa tidak? Kalau beliau sedang tidak menyampaikan surat cutinya ke KPU, ya beliau sedang bertugas sebagai pejabat, sebagai Presiden RI. Dan oleh karena itu ya jangan berkata-kata yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pemilu atau mengomentari materi dari debat. Pun misalkan berkomentar soal pertahanan itu bukan toko kelontong yang bisa dibuka semua. Saya kasih lagi clue-nya lah. Boleh nggak Presiden memberi penjelasan tentang materi debat yang terjadi? Boleh, selama itu berhubungan dengan kinerja beliau. Apa kinerja beliau itu? Saya kasih contoh 2 dari yang tadi debat. Misalnya ada yang mempertanyakan soal mengapa Menhan membeli pesawat bekas ya dengan uang yang fantastis. Itu kan bukan kebijakan Menhan saja, itu juga kebijakan Presiden. Silakan Presiden menjawabnya. Sekarang, saya mengambil kebijakan itu karena bla bla bla. Karena itu berhubungan dengan pekerjaan beliau. Yang kedua misalnya soal food estate. Kan ada yang menanya, bagaimana kelanjutan food estate itu? Itu bukan hanya Menhan yang harus jawab. Presiden juga boleh menjawab itu. Kalau itu yang mau dijelaskan oleh Presiden, monggo. Tapi jangan ubah dong format debat, gitu loh ya. Itu hal yang berbeda menurut Anda ya? Iya, itu pertanyaan yang menyerang pribadi. Bukan yang ditunggu dari Presiden penjelasan soal mengapa membeli pesawat yang bekas dengan harga kita fantastis. ada satu lagi statement dari Presiden, kita akan dengarkan bersama apakah ini kemudian masuk dalam ranah yang kemudian Bang Rey jelaskan tadi atau tidak. Kita dengarkan berikut ini. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.
Nah, ini masuk atau tidak? Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau Presiden menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh beliau, yang diperbincangkan di dalam debat melalui Menhan pertanyaan itu, karena Menhan tanda kutip ya, wakil Presiden di dalamnya, itu boleh seperti yang tadi. Nah sekarang siapa yang ribut masyarakat dengan dua pernyataan Presiden? Tidak ada. Karena beliau menjelaskan terkait kebijakan yang ditempuh beliau saat ini, termasuk misalnya soal pesawat, termasuk misalnya soal food estate. Silakan saja dijawab gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau saya mengkomentari soal hubungannya dengan debat itu, yang disebut dengan rahasia negara, itu betul seperti yang disebut oleh Pak Jokowi. Ada undang-undang yang mengaturnya. Maka merujuk saja ke undang-undang mana yang disebut dengan rahasia negara. Itu satu. Kalau tidak diatur oleh undang-undang, tapi ingin dinyatakan itu sebagai rahasia negara, silakan itu diatur di tata tertib debat itu. Bahwa materi ini tidak boleh disampaikan karena berhubungan dengan rahasia negara. Disitulah nanti fungsi moderator. Kalau ada materi yang menyinggung itu, moderator mengatakan sesuai dengan sesuai dengan tatib, kita nggak boleh menanyakan. Memperjelas semuanya itu jadi penting kemudian. Bang Rey, waktu kita terbatas. Saya ke Mas Amin terakhir, singkat saja. Apakah kemudian ini masih masuk dalam ranah yang sebetulnya bisa kemudian dibela oleh Presiden, atau kemudian ini hanya membela Prabowo Subianto? Harusnya Pak Prabowo menjelaskan apa yang tadi disampaikan Pak Presiden. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Dan yang ditanyakan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies adalah hal-hal yang bisa dibuka, bukan hal-hal yang tidak bisa dibuka. Karena mereka berdua juga punya kemampuan dan pengetahuan yang sama. Mereka tahu mana yang tidak, mana yang tidak, mana yang enggak. Dan satu lagi terakhir, saya minta kepada CNN dan lain-lain TV, mohon pernyataan kasar Pak Prabowo di forum itu jangan diputar. Itu berbahaya bagi generasi kita ke depan. Itu sangat kasar. Ya, saya hanya ingin mengutip Pak Jokowi di tahun 2019 dalam sebuah debat, beliau mengatakan bahwa saya hobi naik sepeda dan kadang ketika kita naik sepeda itu rantainya putus. Tapi saya percaya bahwa tali persahabatan antara saya dan Pak Ma'ruf Amin juga kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi insya Allah tidak akan pernah putus. Jadi pada saat itu publik begitu terpukau bahwa meskipun dalam debat capres mereka saling serang, saling buka-membuka begitu ya. Tapi Pak Jokowi mengakhiri debat dengan Pak Prabowo, mereka berdua dengan sebuah tali persahabatan baru. Jadi poinnya adalah debat sekarang harapannya seperti itu? Ya tentunya kita harapannya seperti itu. Jadi ya saya harap ya publik kembali bahwa ya pada akhirnya kita ingin debat yang sehat. Termasuk malam ini kita walaupun berbeda tapi bajunya merah putih. Kita sama. Kalau bersatu kan jadi merah putih. Habis debat, saling salaman lah. Kita akan bahas itu nanti di dialog lainnya. Terima kasih Mbak Celil, Mas Emi dan juga Bang Rey telah bergabung sama kami. Sehat selalu para narasumber. Mari kita salaman. Siap. Dan informasi terkini lainnya, duduk dulu Bang Rey karena kita masih ada satu segmen lagi. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Nah sekarang silakan salaman.